Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG Destruction. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sebuah fenomena, sebuah fenomena delis coin yang dimana sekarang Indodax ini sedang mendelis Inmax ya. Apa itu Inmax dan bagaimana ceritanya dia bisa didelis ya kan? Dan apakah hubungannya Inmax dengan Satgas Waspada Investasi di OJK dan daftar hitam di dalamnya? Dan bagaimana ceritanya kok bisa tiba-tiba didelis sepihak seperti itu? Oke, sebelum itu jangan lupa klik like, comment, subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi cryptocurrency yang terbaik di Indonesia. Nah, langsung saja. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang ingin bermain leverage trading dan bisa mendapatkan total hadiah 50 juta rupiah, kalian bisa langsung klik link yang deskripsi yang ada di bawah ini, Google Doc, yang akan menjelaskan tentang bagaimana persyaratan untuk mengikuti lomba trading ini di November ya. Sampai tanggal 29 November, kalian bisa berkesempatan menang hanya dengan banyak-banyakan volume itu tadi ya, volume tradingnya. Dan menggunakan market LMT Trade. Market LMT Trade ini adalah market yang tidak menggunakan biaya in-app dan cukup murah untuk biaya transaksinya, di mana kita bisa dimanjakan, bisa menghold dalam waktu kurun panjang mulai dari short ataupun long dan tanpa memakai biaya in-app ataupun funding fee. Di sisi lain, kita bisa mendapatkan total hadiah sebesar 50 juta rupiah, juara 1 30 juta rupiah, juara 2 13 juta rupiah, dan juara 3 7 juta rupiah. Bagi kalian yang ingin langsung mengetahui, langsung klik Google Docs yang ada di bawah ini dan tampilannya akan seperti ini ya. Dan di sini ada syarat utama dan syarat menjadi pemenang ESCTI atau ESGX Turnamen Indonesia dan bagaimana tata cara penggunaannya. Nah, langsung saja kita ke inti permasalahannya. Ketika kita bicara Inmax yang sekarang ada di Indodax dan harganya mencapai Rp113 dengan total change 36,52% dan kita bisa lihat jelas bahwasanya mungkin waktu kalian nonton video ini sudah tidak ada tulisan ini lagi. Inmax akan di-delisting pada market Indodax per tanggal 4 November tanggal sekarang pada pukul 12.00. Nah, bagaimana ceritanya Inmax ini bisa dihapus atau di-delisting sepihak oleh si Indodax itu sendiri? Mengingat bahwasanya banyak sekali tragedi-tragedi yang ada di dalam Inmax. Sebelum masuk ke dalam inti teori dan inti materinya, percayakah kalian bahwasanya Inmax dulu itu sangat-sangat mahal ya? Kita lihat advance chart-nya dan kita lihat pada masa tempo kejayaan Inmax ya. Dan sekarang bisa kalian lihat bahwasanya Inmax itu harganya cuma 100 perak. Padahal, tahukah kalian pada waktu pertama kali muncul, pertama kali listing itu dulu di dalam Indodax, Inmax ini mencapai harga kurang lebih Rp190.000 dan sekarang nih lihat ya, Rp150.000 sampai turun terus-menerus didam dan banyak sekali tragedi di dalamnya. Jadi sebenarnya pertanyaan awalnya, apa sih itu Inmax ya? Inmax kalau menurut white paper yang saya baca di webnya sendiri ya, di sini ya, Inmax ini sebenarnya proyeknya nggak terlalu begitu jelas ya. Kalau memang di proyeknya ini dia menunjukkan bahwasannya dia akan membuka sebuah exchange yang lebih gampang, lebih simple, dan lebih efisien untuk dipergunakan para trader ya, seperti itu. Di sini kita bisa membaca ini dan tetapi entah kenapa saya tidak bisa mengklik white papernya. Ini saya klik nggak bisa, ini saya klik nggak bisa juga. Informasi yang saya dapat yang dari dulu ya, memang Inmax ini lahir sebelum saya lahir gitu kan. Bukan, maksudnya saya duluan bermain cryptocurrency sudah lama. Kalau tidak salah, saya itu udah cukup pintar. Sombong amat. Dulu ya, bukan cukup pintar, maksudnya cukup tahu ya. Saya udah cukup berpengalaman di dalam cryptocurrency pada saat Inmax keluar. Dan dari awal Inmax keluar, saya tuh sudah yakin ini project-project yang kurang sedikit benar. Terbukti bahwasanya dia telah masuk daftar hitam di OJK. Nah, mengingat bahwasanya postingan di Indodax di segala-galanya ya, mau di Twitter, mau di Instagram, mau di website itu sendiri, Indodax mengacu pada daftar hitam Satgas Waspada Investasi atau SWI. Hal delisting token ini yang masuk ke dalam daftar hitam OJK. Aset kripto yang masuk ke dalam daftar hitam OJK adalah Inmax dan akan di-delisting dari market Indodax. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau ditanya utilitas dan use case-nya Inmax ini nggak jelas sebenarnya. Saya tidak bisa mengetahui, bahkan dengan kemampuan saya itu tidak bisa. Utilitas dan use case mereka hanya didasari dengan beberapa janji-janji manis yang salah satunya yaitu tadi market, membuat market, dan marketnya juga nggak jelas juga dan tidak ada inovasi dan nggak. Intinya proyeknya ini nggak terlalu inilah, masih ngaco proyeknya itu ya. Siapa CEO di balik Inmax tersebut? Kita bisa lihat ini CEO-nya ya, muka CEO-nya ini adalah Somat A, CEO and founder ini seperti, dan ini sudah
banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat anti ponzi dan beberapa market anti project scam bahwasanya Soulmate ini telah membawahi banyak sekali project scam katanya. Tapi sebenarnya bukan scam, tapi scam secara halus sih menurut saya. Dibilang scam enggak, tidak bisa, karena project scam adalah project yang developernya kabur. Tetapi project yang memang tiba-tiba harganya turun terus-menerus dan tidak ada demand dan tidak ada order buy, itu bisa dikatakan juga scam secara halus, tapi bukan scam beneran ya. Tapi mungkin harganya jatuh, tetapi kadang-kadang CEO atau para pemimpin itu membalikkan sebuah fakta dan berkata tunggu saja harga naik. Yang namanya juga dunia cryptocurrency. Dan kita bisa lihat bagaimana perasaan orang yang telah membeli Inmax pada saat harganya 150.000 dan mencapai 190.000 dulu ya. Ini terus dam dan sampai sekarang 100 perak. Apa kabar dulu yang membeli harga 150.000? Nah, lanjut. Sebenarnya project Inmax kalau misalkan nggak aneh-aneh tidak akan masuk ke daftar Satgas Waspada Investasi. Sebenarnya project apa sih Bang yang bisa melanjutkan si Inmax ini menjadi di daftar hitam OJK? Sebenarnya ada suatu tragedi dulu ya, ada suatu tragedi yang mungkin ini hanya diketahui oleh para pemain-pemain lama. Saya nggak tahu, saya cari buktinya udah hilang, saya nggak tahu juga ya. Tapi mungkin pemain lama udah tahu, mungkin nanti bisa akan saya sertakan buktinya juga ya. Dahulu pada saat Inmax itu listing di Indodax itu melakukan banyak tragedi juga ya. Yang pertama, dia itu menang CCV. Jadi Inmax ini di listing secara community convoting yang sekarang memang sudah dihilangkan di Indodax ya. Indodax tidak mau dipermasalahkan kayaknya. Ya di sini ya. Dulu di sini itu ada semacam community convoting yang sekarang sudah tidak ada. Asal kalian tahu, masuk ke dalam Indodax itu ada dua syarat. Yang pertama, dia harus top rank 100 CMC dan yang kedua harus membayar 10-20 Bitcoin. Dan ada cara kedua yaitu mengikuti community coin vote yang menurut saya sudah pernah saya sindir bahwasanya community coin voting itu adalah bukan voting tetapi community money voting ya, dimana semua mendewakan tentang uang. Jadi votingnya itu pakai duit. Jadi banyak-banyakan duit yaitu yang menang ya kan. Sampai pada dasarnya miliaran dulu. Inmax masuk ke dalam Indodax itu dulu miliaran karena memang dia menang CCV pada saat itu. Lalu diikuti dengan harganya yang tiba-tiba naik dan bisa dibilang itu saham gorengan. Karena memang banyak sekali orang yang berkecimpung di dalamnya dan tidak mengetahui tentang utilitas dan use case-nya. Yang ada hanya dijanjikan bagaimana keuntungannya dan bagaimana keuntungannya bisa mendapatkan miliaran atau ratusan juta rupiah dan sebagainya. Lalu kenapa Inmax bisa disenggol sama OJK? Ini menurut saya, selain project utilitas dan use case-nya juga nggak jelas, ada sebuah project yang menurut saya ada sedikit kontroversial, yaitu project GoMax ya. Project GoMax ini, Project GoMax. Nah, Inmax adalah platform cryptocurrency perdagangan baru yang menawarkan layanan perdagangan digital dari sejumlah koin digital. Nah, program GoMax menjadikan sebuah aset digital berupa Inmax token mampu menjadikan solusi keuangan di masa depan. GoMax bisa menjadi sebuah terobosan baru sekaligus dapat menjelaskan bagaimana cara memiliki aset digital dengan mudah, transparan, dan edukatif. GoMax bukan hanya program investasi yang menjadikan mimpi. Kami sangat yakin bahwasanya dalam kurun waktu 3 tahun, Inmax sudah mampu berkembang dengan pesat di beberapa negara Asia. Jelas CEO Inmax. Oke, poin pertama, asal kalian tahu, Inmax itu lahirnya ICO, Initial Coin Offering, di mana proses penggalangan dana yang menawarkan sebuah janji-janji si developernya tersebut, entah bagaimana terrealisasinya atau tidak, dan tidak ada jaminan atau regulasi yang menjamin tentang ICO. Masih mending IEO atau Initial Exchange Offering. ICO dulunya Inmax ini mengumpulkan sekian miliar dari proses penggalangan dana, menjual sebuah token sebelum pre-launching gitu kan, sebelum listing di market. Jadi dia dijual dulu ke publik supaya bisa mendapatkan dana yang segar. Setelah itu ya duitnya nggak jelas dipakai untuk apa, mungkin untuk listing Indodax dan tidak, saya nggak tahu lagi juga. Dan di sini adalah kontroversial, dia menciptakan sebuah program GoMax ya. Bahkan ada nih. Dulu saya ingat bahwasanya CEO Inmax akan menjamin bahwasanya Inmax akan menjadi harga 200.000. Nah, ini ada nih. Bukan hanya sebagai aset digital, GoMax memiliki program pensiun pertama. Inmax akan memberikan program pensiun kepada 200.000 anggota komunitas ojol. Kalau tidak salah, dahulu kalau tidak salah dulu Inmax itu menjanjikan bahwasanya Inmax akan di atas harga 200.000, itu jaminan dari CEO-nya atau dari developernya sendiri, dan ternyata sekarang 100 perak. Dan tahukah kalian, dulu ICO awal pada saat harga Inmax itu adalah 15.000 rupiah ya kan per token, dan pernah menyentuh harga tertinggi tembus 190.000 rupiah. Nah, dari sini semuanya itu berharap bahwasanya token akan terus naik, tetapi ternyata berkebalikan. Seperti yang saya bilang, sebenarnya developer ICO itu sangat kecil kemungkinannya untuk sukses seperti Ethereum. Sorry aja nih, ACX bukan ICO. ACX itu koin yang berdiri sendiri full airdrop tanpa menggunakan penggalangan dana
Rp1 pun ke masyarakat. Jadi ISCX berdiri sendiri ya. Jadi perlu kalian ketahui juga. Nah, si Inmax ini menggalangkan dana ICO dan berhasil mengumpulkan sekian miliar untuk biaya, mungkin biaya pembangunan kantor, biaya. Jadi ICO itu apa sih? ICO itu kita jual konsep aja. Kita jual konsep aja bagaimana konsep ini bisa seperti IPO, Initial Public Offering, seperti saham-saham pada umumnya. Kalau IPO itu sangat sulit untuk dipublikasikan, kalau ICO itu sangat gampang. Yang penting kalian ada roadmap, ada white paper, ada tim, lalu ada project utilitas dan use case. Silahkan kalian. Pada saat tahun 2017 itu sangat booming sekali dan banyak sekali project scam. Banyak yang udah terkumpul uangnya tiba-tiba kabur. Banyak yang udah terkumpul uangnya tiba-tiba projectnya nggak sesuai ekspektasi. Jadi ekspektasinya adalah kuda Pegasus dan ternyata realitanya adalah kuda poni gitu kan. Dan beda ya. Kita bisa lihat bahwasanya ICO-nya itu di angka Rp15.000 dan di Indodax juga pernah menyentuh harga Rp150.000. Tetapi bukan malah naik pada saat project GoMax itu didengungkan, pada saat ternyata bersamaan juga dia developer menjual Inmax secara berurutan ya. Didam terus menurut sampai sekarang harga 100 perak. Padahal asal kalian tahu sebenarnya secara normal di Indodax itu syarat delisting ada 2. Yang pertama, tidak ada order buy, dan yang kedua adalah tidak ada volume. Sebenarnya Inmax ini masih mengikuti keduanya ya. Inmax ini masih ada volume ya, kita bisa lihat. Ini masih ada volumenya dan masih ada order belinya. Nah, ini order belinya. Tetapi karena memang Inmax sudah masuk ke dalam Satgas Waspada Investasi OJK, maka Indodax mau tidak mau harus mendelistingnya. Lalu saya mendapatkan sebuah informasi rahasia yang dimana saya dapatkan dari petinggi-petinggi market. Jadi di Indonesia sekarang Bapepti dan beberapa petinggi negara lainnya sedang mengatur regulasi bagaimana terciptanya sebuah cryptocurrency di Indonesia sehingga dia pantas untuk dilisting semacam kayak di Indodax, di Pintu atau beberapa market lainnya yang sudah berizin Bapepti. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi semua koin Indo atau semua token Indo yang tidak terregulasi oleh si Bapepti itu sendiri atau semacam kayak tim baru yang saya nggak tahu juga apa namanya nanti ya, semacam kayak tim baru, kalau tidak ada regulasi tersebut maka akan terancam di delist di dalam Indodax ataupun market-market lainnya. Jadi siap-siap aja bagi kalian. Saya tidak menyebutkan koin-koin namanya ya. Pokoknya kalau misalkan koin atau token Indonesia yang masih ada di Indodax yang tidak belum terregulasi, suatu saat bisa akan terdelisting kayak gitu. ISCX juga dong bang. Ya mungkin ISCX token akan terus berusaha untuk to the point aja ya, untuk mencari uang gitu kan, untuk mencari uang supaya terregulasinya. Saya bukannya sombong, selain uang, seluruh persyaratan ISCX itu sebenarnya sudah bisa dapat Bapepti ya kan, dapat Bapepti sebenarnya semuanya sudah bisa, tetapi hanya kekurangan uang gitu aja intinya, hanya kurang duit gitu aja ya. Saya jujur-jujuran aja kayak gitu aja ya. Sekarang dengan adanya project SM Simbiosis Mutualisme YouTube ISCX ya kan, seperti kalian lihat beberapa channel saya sudah cukup tinggi ya, yang satu mencapai sekian ribu, yang satu sekian ribu, dan beberapa juga masih perjalanan. Dan saya juga akan terus bagaimana menciptakan sebuah demand yang bisa jujur-jujuran aja cari modal untuk bisa dapat izin Bapepti, barulah kita gas ke Indodax kayak gitu aja sih. Saya sih nggak punya keinginan yang muluk-muluk. Yang penting ISCX ini terus bertahan ya, terus bertahan tanpa merugikan masyarakat, tanpa minta dana masyarakat. Dan terbukti sekarang kita udah punya kantor, udah punya karyawan, udah punya kantornya, kantor tetap ya, bukan sewa gitu kan. Dan saya juga alhamdulillahnya tidak merasa keberatan untuk terus menggaji karyawan, karena memang mereka sudah mendapat penghasilan sendiri dari YouTube, dari aplikasi yang mereka pegang dan lain sebagainya. Jadi ISCX token akan terus berjalan walaupun memang belum kuat untuk izin Bapepti. Jujur aja, semua syarat sudah ada, sudah selesai dan sudah siap, cuma kurang duit. Jadi kalau pertanyaannya, bang, kapan ISCX listing di Indodax ketika semuanya tidak tergantung dengan uang, guys? Oke. Balik lagi ke Inmax ya. Jadi kesimpulannya Inmax akan di-delist pada tanggal sekarang jam 12 ya. Jadi pertanyaannya, kalau kenapa Inmax ini bisa di-delist? Karena memang masuk ke SBI. Kenapa SBI memblacklistnya? Karena Inmax menjanjikan sebuah keuntungan yang cukup tidak masuk akal, dimana jadi udah masuk. Oh bang, kenapa kripto kok masuk ke dalam OJK? Nah sebenarnya gini, sebuah kesalahpahaman yang tidak diketahui oleh masyarakat awam dan masyarakat militan para ponzi gitu kan. Yang pertama, kripto memang bukan ranah OJK, ranahnya Bapepti. Tapi dengan catatan utilitas dan use case secara jelas. Kalau sudah judulnya investasi dengan menjanjikan keuntungan yang signifikan, itu udah masuk OJK tong ya. Saya kasih tahu sekali lagi ya, kripto memang bukan ranah OJK.
tetapi ranah Bapepti. Tetapi Bapepti ini ya, itu memang harus memutar dengan hukum utilitas dan use case secara jelas. Apa itu utilitas, apa itu use case. Jadi untuk apa kita membeli koin tersebut, untuk apa digunakannya, itu baru masuk ke ranah Bapepti karena utilitas dan use case-nya. Tapi kalau projectnya sudah semacam investasi yang menjanjikan beberapa keuntungan, entah 1%, entah menjanjikan sekian persen, itu udah masuk ranah OJK ya Tong ya. Saya beritahu sekali lagi, kripto itu memang bukan ranah OJK, ranahnya Bapepti. Tapi Bapepti itu mengatur utilitas dan use case-nya. Tapi kalau memang sudah masuk ke dalam ranah investasi, janji-janji palsu ya kan, atau apa namanya, kita menjanjikan sebuah profit yang cukup signifikan gitu kan, apalagi profit yang terjamin, itu sudah masuk ranah OJK karena itu udah bentuknya investasi, kan bentuknya kripto. Tetep ya. Berapa kali gue bilang bahwasanya kripto itu memang ranahnya Bapepti. Tapi kalau misalkan udah masuk investasi, itu udah ranahnya OJK, walaupun dalam bentuk kripto. Karena kripto itu tidak ada regulasi yang menjamin tentang investasi, gak ada gitu. Kripto itu cuma utilitas dan use case. Tidak ada yang bisa menjanjikan investasi sekian dapat sekian, itu gak ada. Maaf apa aja nih kalau greget, berarti kurang pengetahuan tentang otak Anda ya. Otak yang militan-militan seperti itu kurang pengetahuan ya. Jadi kan harus bisa membedakan, walaupun OJK bukan ranahnya kripto, tapi kalau udah masuk investasi dan menjanjikan uang, itu udah masuk OJK. Titik. Makanya otaknya ditaruh sini, oke? Otaknya ditaruh sini, jangan ditaruh di dalam dengkul bagi para militan-militan yang ponzi. Bagi orang yang tidak tahu, bagi kalian harus menghindari kripto-kripto yang menjanjikan profit seperti itu. Karena sejatinya kripto yang asli tidak akan pernah menjanjikan hal-hal seperti itu. Si Inmex ini tadi, projectnya Gomex ini, dengan menjanjikan lu harus invest sekian, dalam 3 tahun gue yakin Inmex pasti bakal boom, harganya bakal jutaan. Seperti itu. Tidak ada jaminan seperti itu. Apalagi utilitas use case-nya belum jelas, demand-nya juga belum jelas ya. Jadi paham ya bedanya mana Bapepti, mana OJK. Bapepti itu ngatur kalau udah utilitas dan use case-nya. Tapi kalau udah ranah investasi, itu udah masuk OJK. Kalau ditanya OJK tidak bisa menjelaskan, langsung di blacklist sama OJK. Karena OJK juga punya logika, coy. Gimana logikanya kalau misalkan kita menjanjikan uang ke masyarakat sekian persen, lu ngapain pakai janjian duit gitu kan? Kenapa lu pakai duit lu sendiri aja kalau misalnya kayak gitu? Kan lu yang nyiptain si tokennya itu tadi, ngapain atau pakai ngajak-ngajak orang kan gitu kan? Ya, jadi harus bisa membedakan ya. Kripto itu harus membutuhkan utilitas dan use case secara jelas, gitu kan? Kalau udah masuk ranah investasi, itu bukan kripto namanya, tapi investasi, tapi bodong. Semoga bermanfaat info yang saya berikan kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.